Kalau kita membiarkan orang itu kehidupan tuh tetap seperti ini, nanti efeknya ke kita juga. Betul. Gini, aksi-aksi vandalisme, aksi premanisme itu dari mana? Kan ketidakpedulian kita. Iya. Oke, kita punya duit, kita nggak peduli yang lain. Suatu saat kita bisa, mohon maaf lah, kita nggak pengen ya, tapi suatu saat kita mungkin ada kejadian, mungkin ada yang mencuri motor kita, segala macamnya begitu loh. Itu tanpa disadari sebenarnya peran kita yang nggak peduli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kehadiran bintang tamu di channel kita, yaitu channel Papadah kita. Alhamdulillah salah satu konten kreator senior, ya bisa dikatakan senior kita dalam hal dunia YouTube. Ya, di sini ada Bang Adi, disabaan Bang Adi ya, dari Inspira Movie. Ya, Inspira Movie. Kalau kawan-kawan penasaran dengan Inspira Movie bisa dicek channelnya, apa saja yang dibahas beliau tuh mudah-mudahan bisa menginspirasi Bang. Ya, betul. Oke. Insyaallah. Oke. Mungkin kita kulik lebih banyak ya tentang Inspira Movie. Ini sebelumnya Bang Adi ini pernah bekerja di anu ya, Bang? Ya, langsung nyebut merek ya. Ya, salah satu media terbesar di Kalsel. Ya. Nah, jadi memang kalau disebut senior kayaknya ketuaan banget ya. Belum ada ubahnya ini ya. Jadi biasa aja, cuma lebih duluan aja, lebih dulu daripada Mas Iqbal kan begitu. Nah, jadi memang dunia konten kreator itu salah satu dunia, kan gini ya. Kalau sekarang lihat kondisi ekonomi sekarang kan Indonesia ini kan, kalau kita baca banyak artikel ahli ekonomi mengatakan rawan dengan resesi. Betul. Nah, jadi kalau orang pinter itu nyarinya sesuatu yang anti resesi. Nah, kalau orang pinter itu pasti nyarinya yang anti resesi. Apa itu yang anti resesi? Salah satunya konten kreator. Lah kalau udah jadi konten kreator yang mau PHK siapa? Betul. Betul. Satu itu. Tapi itu sebenarnya itu alasan kesekian. Alasan pertama adalah kegelisahan. Oke. Jadi ketika kita memang bekerja di salah satu media, kita kan banyak ngeliat berita-berita tuh. Betul. Namanya kita di dalam media. Iya. Lihat berita-berita. Oh, ternyata jangankan Indonesia, Banjarmasin aja yang kita tinggal aja ternyata tidak baik-baik saja begitu. Banyak terjadi masyarakat ternyata tuh banyak yang terlilit masalah. Betul. Ya, hidupnya sulit dan itu membuat kita gelisah gitu loh. Kok kita cuma duduk sih ngelihat gitu ya kan? Mungkin itu panggilan jiwa yang lah. Betul Bang. Itu fitrah kan? Betul. Fitrah yang nggak dihilangin. Iya, betul. Yang dihilangin kan cuma ingatan kita. Iya, karena fitrah manusia itu kan ingin selalu berbuat baik. Betul banget. Makanya pengen memutuskan untuk resign dan terjun ke konten kreator ya. Susah loh. Ketika itu orang pas COVID ya, COVID ya, orang betul-betul nyari bagaimana nyari penghasilan segala macam. Kita mah keluar kan. Keputusan di benek gitu kan. Demi ya sebenarnya tantangan ya Bang ya. Tantangan jiwa ya. Setinggi mana kita berempati pada orang lain gitu ya. Iya. Bisa dikatakan ya. Betul. Apa nih Bang? Kenapa sih Pen selalu mengangkat hal-hal yang inspirasi? Padahal banyak pilihan konten, misalnya prank dan lain sebagainya gitu. Kenapa Pen terjun mengambil Inspira Movie? Untuk menginspirasi masyarakat itu untuk apa? Apa faedahnya buat pian gitu? Nah, jadi yang banyak nggak disadari orang ya sekarang ini, kita tuh makhluk sosial kan. Betul. Tapi kayaknya kalau kita lihat konten-konten sekarang itu kayak prank, entertain, ya, gosip, itu kayaknya jauh dari naluri kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Betul. Kayaknya masyarakat kita ini banyak yang perlu pertolongan, perlu solusi masalah hidupnya. Tapi yang dihadirkan kayak begitu gitu. Tontonan yang ada mendidik ya Bang ya? Tontonan yang istilahnya kan ini memberikan PHP aja. Jadi orang mengatakan ini hiburan. Oh iya. Tapi setelah ngeliat hiburan, masalahnya selesai nggak? Yang putus sekolah, tetap aja putus sekolah. Yang menjadi korban kekerasan, tetap aja menjadi korban. Orang terlantar, tetap terlantar. Yang punya hutang tetap aja punya hutang. Artinya sekedar cuma tontonan belaka tapi tidak ada solusi dari tontonan itu. Betul sekali. Dan ini sebenarnya menjadikan pemikiran banyak orang. Kalau kita membiarkan orang itu kehidupan tuh tetap seperti ini, nanti efeknya ke kita juga. Betul. Gini, aksi-aksi vandalisme, aksi premanisme itu dari mana?
kan ketidakpedulian kita. Iya. Oke, kita punya duit, kita nggak peduli yang lain. Suatu saat kita bisa, mohon maaf lah, kita nggak pengen ya, tapi suatu saat kita mungkin ada kejadian, mungkin ada yang mencuri motor kita, segala macamnya begitu loh. Itu tanpa disadari sebenarnya peran kita yang nggak peduli gitu loh. Betul, paham. Tuh. Berawal dari ekonomi yang kita ketidakpedulikan, boleh jadi dari sanalah bakal muncul preman-preman dan lain sebagainya gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, saya punya teman yang tadinya rajin ke masjid, jadi nggak rajin ke masjid karena nggak ada yang care. Oke. Dia ngerasa aku ke masjid nggak ada solusi juga gitu. Betul. Nah itu kan bahaya banget kan. Padahal basis masjid ini kan salah satu tempat solusi untuk umat ya. Iya, mestinya begitu. Tapi nggak ada solusi yang didapatkan. Nggak ada solusi yang didapatkan karena mungkin orang banyak terlena dengan tontonan-tontonan tadi. Betul. Gitu loh. Jadi nggak melihat situasi, oh ada orang, empatinya nggak tumbuh kepada orang lain. Cuma sekedar simpati, merasa kasihan, cuma tapi actionnya nggak ada. Actionnya nggak ada. Oke. Nah, ada satu buku Bang yang pernah saya baca, itu judulnya Agama Pelacur. Oke. Judulnya Agama Pelacur. Keren juga. Judul buku itu Agama Pelacur. Dan di sana hampir semua para pelacur di daerah kota gitu, kota di Indonesia, hampir semua perempuan yang di sana itu ketika ditanya apakah memang tujuannya itu sebagai pelacur, mereka menjawab enggak, sama sekali tidak menginginkan untuk jadi pelacur. Tapi yang menyebabkan mereka jadi pelacur adalah ekonomi. Oke. Balik lagi ekonomi. Peran serta kita kemana? Nah, kita sekedar menjudge seseorang, itu perbuatannya buruk. Iya, tapi nggak menghadirkan jalan keluarnya. Jalan keluar nggak ada. Jangan seandainya kita memberikan jalan keluarnya, pian ampe jadi ini pekerjaan untuk pian. Oke. Terus selesai masalah. Benar. Mungkin seperti itu ya, mungkin Inspira Mupi ini. Ya, Inspira Mupi lebih ke memberikan pencerahan, memberikan solusi-solusi roadmap yang bisa diikuti oleh mereka yang lagi kena masalah begitu. Dan memang berarti Inspira Mupi nggak pernah bantu dong, cuma ngasih tontonan, ya kita nggak share itu. Oke. Bisa paham. Kalau bantuan ada, tapi nggak share itu. Iya, siap. Karena mungkin bukan itu yang dijual. Bukan itu yang dijual. Kita nggak, Inspira Mupi nggak jual itu ya. Gitu. Bukan dijual bantuan-bantuan. Ya, jadi banyak konsep-konsep orang itu gini. Jadi gini loh, mohon maaf ya. Kalau kita nggak mengedukasi orang, orang itu begitu kesulitan, dia nggak nyari akar masalah. Betul. Tapi langsung minta tolong orang. Betul. Itu kan yang terjadi di kita kan jamak seperti kayak gitu ya. Misalnya, contohnya saya terlilit utang nih, yang dipikirin nggak, oh salahku apa ya, kok kondisi kok gini ya, mungkin aku terlalu lama melupakan prop kita gitu. Tapi nggak, pasti begitu utang, ntar aku kena si A, kena si B, datang ya, minjem lagi. Nah, tidak menutup hutangnya. Iya, itulah perlunya kita mengedukasi. Betul. Dan mungkin dari edukasi ini menjadi pemerhati buat kita semua ya. Betul banget. Karena memang kita menjadi korban, misal kita korban pinjol, katakan sebagai korban pinjol. Tapi ada beberapa juga korban pinjol juga, tapi dia mau menceritakan ceritanya. Kita merasa kuat karena bukan kita saja yang jadi korban. Betul. Artinya kita sama-sama bangkit, sama-sama bangun. Nah, itu tujuan dari inspirasi, Rio. Ya, betul. Jadi memang bahwasanya kita tuh tidak sendiri. Misalnya Anda kena masalah, sebenarnya masalah itu dari dulu tuh masalah itu sama sebenarnya. Cuma bedanya kita yang nggak belajar. Betul. Kalau kita banyak belajar, mencari sesuatu yang bermanfaat, kita akan tahu, oh ternyata ada masalah yang serupa dengan kita. Solusinya juga sebenarnya ada. Sama. Tergantung kita mau mencari atau tidak, gitu loh. Nah, seperti itu. Mungkin dengan tontonan ini juga merasa kita menjadikan kita lega ya, Bang. Iya. Karena mungkin kita merasakan beban kita itu lebih besar, tapi padahal beban kita lebih kecil daripada orang lain. Iya, orang lain ada banyak lebih parah, tapi mereka bisa bangkit. Gitu. Betul. Jadi harus semangat. Oh, gitu. Semangat. Itulah tujuan dari Inspira Mupi, Bang. Tujuan dari Inspira Mupi. Selain itu, Bang, pernah nggak dikatain orang ini sosial banget nih, atau alim gitu kan, memikirkan orang lain, sementara Pian sendiri rela meninggalkan pekerjaan Pian. Iya. Jadi hidup itu kan pilihan. Iya, betul. Jadi hidup itu pilihan, serba pilihan kita hidup di dunia ini. Kita jadi orang buruk, ada yang suka, ada yang nggak suka. Betul. Ya, jadi penjahat kan ada yang suka dan nggak suka. Betul. Tetap ada yang suka, tetap kan. Penjahat pun ada yang suka. Nah, kalau kita jadi orang buruk atau orang baik, tetap ada suka dan tidak suka. Ya kenapa kita tidak pilih yang baik-baik aja? Oke. Kita kan tahu lah ya, bagaimana Nabi sampai zaman sekarang pun ada yang nggak suka tuh. Betul. Ada yang bikin kartunnya. Betul. Ada yang bikin karikaturnya, terus dibikin cerita-cerita yang tidak senonoh. Ini kan kita sakit banget gitu ya. Itu sekelas Nabi loh. Sekelas Nabi apalagi gitu ya.
Nah, biasanya pernah ditoki batu ya, lempar batu ya. Kita belum sampai sana ya. Apalagi kita yang mungkin kadang-kadang mikirin porsi dunianya lebih banyak, Betul. gitu kan. Banyak khilafnya lah, banyak kesalahannya lah. Nah, otomatis itu semua pilihan. Kita tidak bisa kemudian membuat orang tuh semua suka. Terus gini, saya tanya aja deh kalau ada teman-teman yang ada profesi, nggak ada orang yang nggak suka, ayo ajarin saya. Karena memang tempat di dunia ini ya memang pasti banyak hal-hal seperti itu. Iya. Kita mau buat sebaik apapun, itu pasti ada ada yang kritik, ada yang nggak suka, ada yang mencela. Itu kan orang ya kita gimana ya, kita nggak bisa maksa orang juga. Orang punya banyak sudut pandang kan. Betul. Karena kita hidup bukan membuat orang senang orang lain ya. Justru capek loh. Capek loh. Masa mau kita datangi satu-satu sih orang yang kritik kita ngapain coba? Iya, karena penting. Oke. Kemudian motivasi Pian, Bang. Jadi bikin Inspiramu ini apa sih? Motivasinya ya mungkin motivasinya kurang lebih seperti tadi aja gitu ya. Jadi prihatin gitu. Jadi berkarya itu kan nggak semuanya serba yang harus rame. Betul. Harus yang wow, harus yang kayak misalnya kayak entertain, joget-joget, musik-musik, habis itu apa ya? Atau games mungkin, prank mungkin. Kan nggak harus kayak gitulah ya. Memang itu sekarang lagi menguasai nih. Jagat per onlinean. Itu hampir semua kalau kita lihat di beranda, entah itu Instagram, entah itu YouTube, itu mau dominasi ya? itu. Betul. Hiburan, nyanyian juga jogetan. Entertain, gosip, games, mungkin tambah lagi berita politik sekarang ya kan. Kan lagi angkat-angkatnya nih. 2024 kan udah deket ya. Jadi itu juga mulai diangkat orang, mulai rame. Tapi sebenarnya sadar nggak sih sebenarnya hal-hal yang menguasai banyak dunia peronline sekarang itu justru tidak menghadirkan solusi buat kita. Sedangkan masalah hidup orang hidup itu pasti banyak permasalahan. Itu yang kita sadari gitu loh. Jadi saya sih ngajak semuanya gitu ya. Mudah-mudahan ada juga orang-orang lain yang bikin ini. Alhamdulillah nih di depan sebelah saya ini luar biasa banget. Sudah memulai untuk mungkin segmennya mirip-mirip ya. Iya, hampir sama lah. Yang memberi pencerahan buat orang, betul. Mungkin ngasih ilmu juga buat orang gitu. Nah, ini yang saya harapkan kehadiran seperti Mas Iqbal ini, YouTuber baru tapi yang bernilai. Insya Allah. Yang bernilai gitu. Jadi penyemangat buat kita tuh gini, Nabi itu ya semuanya bernilai. Betul. Ngomongnya bernilai, diamnya bernilai, marahnya bernilai, bercandanya bernilai. Apa Sosok coba? pemimpin yang begitu luar biasa. Iya. Ya, Nabi Muhammad ya kan? Jadi itu motivasi kita. Betul. Kenapa nggak kita bikin sesuatu yang bernilai sih gitu loh? Sedangkan kalau kita bikin sesuatu, kalau kita cuma mikir cuan, nggak ada habisnya ya, Bang. Nggak ada habisnya. Dan nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup, bener banget. Nih, selama Pian proses syuting nih, Bang, ada nggak sih hal-hal yang terinspirasi Pian itu membuat Pian itu terenyuh? Kok bisa nih orang gini? Ada nggak sih, Bang? Banyak banget ya. Banyak. Saking banyaknya. Jadi makanya kalau yang masih sekarang ini bukan kritikan, bukan hujatan ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang di rumah yang masih suka santai, masih suka nggak care dengan lingkungan sekitar, yuk kita lihat bareng-bareng. Atau mungkin yang apatis ya, ngelihat orang malah nggak dibantu tapi mungkin dikritisi segala macam gitu kan. Nah jadi tuh mulai kita buka mata. Di sekitaran kita banyak kok orang-orang itu yang perlu uluran tangan kita. Untuk menolong orang, untuk berbuat kebaikan, kita nggak harus nunggu kaya. Betul. Misalnya di sebelah kita ada orang yang mungkin orang tua, hidup sendiri, ya kan? Mungkin rumahnya juga mau roboh begini seperti itu. Kita nggak harus kok, ngerogoh kocek sendiri, pecahin celengan begitu ya kan? Yang sudah pasti nggak cukup juga. Betul. Pasti nggak mungkin cukup. Jangan terus karena aku nggak punya uang, nggak usah bantulah, liatin aja. Jangan kayak gitu. Kita bisa berbuat dengan apa yang kita bisa. Betul. Dari tenaga, pemikiran dan sebagainya ya. Kayak saya
kalau disuruh bangun rumah sakit sekolah yang nggak jelas nggak ada bisa. uangnya. Tapi mungkin dari media inilah kita bisa membantu ya. Iya, justru apa yang saya di media dulu kan bagian periklanan. Oh ternyata saya menguasai ilmu copywriting kan. Terus kemudian saya editing juga, saya kameramen. Kenapa yang saya bisa itu nggak saya manfaatin buat kebaikan orang lain? Betul. Kan saya bisa mendirect orang untuk berbuat kebaikan. Betul. Menginspirasi ya. Jadi intinya jangan keterbatasan kita terkait mungkin materi, ya itu menghambat kita untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, kalau ditanya mana yang paling terenyuh, aduh kita kalau jadi di kehidupan di luar ini banyak yang berat. Pasti. Kalau kita suruh pilih mana yang paling berat, kayaknya susah. Susah ya. Contohnya gini, kita menemui orang yang masih usia produktif, badannya lumpuh. Allah Akbar. Belasan tahun terpenjara dalam rumah. Masya Allah. Kalau kita jadi dia, kita bisa nggak sih? Betul. Belum tentu bisa, mungkin kita bisa gila sudah. Bisa gila. Frustasi dan sebagainya. Frustasi banget. Banyak lagi, apalagi kita ditipu orang sampai ratusan juta, masuk penjara. Allah Akbar. Banyak Banyak banget. Dan itu menjadikan pembelajaran buat kita bahwa nikmat kita kita yang tidak diberi ujian seberat itu, maka manfaatkanlah diri kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu loh. Intinya jangan takut lah, jangan takut untuk berbuat baik. Jangan malu untuk berbuat baik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya. Walaupun tidak di dunia, tapi pasti akan ada. Jadi rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah. Jadi gini misalnya nih, kita ngeliat nih, oh dia sampai jatuh, ditipu orang, masuk penjara. Kan kita enggak nih. Nah kan kita bisa berterima kasih, bersyukur dengan Allah dengan apa? Membuat konten-konten yang bermanfaat gitu loh. Jadi manfaatkan memang sesuatu yang diberikan Allah, kesehatan, waktu luang yang seperti ini, itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Betul. Emang mau ditukar sama orang yang di penjara itu? Masih Kan nggak mau kan? Nggak mau pasti ya. Nggak mau. Maka manfaatkan waktu kita untuk yang bermanfaat. Berikan tampilan, tontonan yang menginspirasi orang lain. Kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya itu yang kita bisa, ya kita lakukan. Kita lakukan. Makanya tidak ada batasan untuk berbuat baik. Apapun bisa kita lakukan. Apapun itu. Ya. Pada intinya gini teman-teman sekalian. Apabila kita menolong nih agama Allah, Allah membantu kita, gitu ya. Insya Allah gitu. Kalau nggak salah ayatnya gini, intan surullah yang surkum, wasabit akodamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, itu pasti Allah akan nolong kita. Pasti. Dan Allah tetap memberikan kita kedudukan yang tetap, gitu kan. Insya Allah luar biasa sekali. Itu hal-hal yang itu janji Allah gitu loh. Betul. Itu janji Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengikut sertakan kemana. Betul sekali. Ini kan. Jadi terkait apa yang dibacakan, ayat yang dibacakan oleh Mas Iqbal tadi, itu betul-betul saya rasakan. Betul. Jadi itu sebenarnya gini, kan manusia tuh pengen hidupnya bahagia. Betul. Pengen hidupnya rapi. Tapi dia nggak mau merapikan hubungan sama Allah gitu loh. Betul. Itu kan nggak masuk akal banget. Sama prosesnya orang mencari rezeki mati-matian. Iya. Tapi dia tidak mendekati yang memberi rezeki. Nah, itu kan kontradiksi sekali. Jadi kalau kita dapat masalah, kita dapat kesulitan, lihat apa? Oh, selama ini kita nih hubungan kita sama Allah tuh nggak rapi. Mungkin sholatnya udah mulai jarang-jarang. Kemudian juga kita lihat mungkin sama orang tua juga hubungannya udah nggak baik, udah lama. Saudara, mungkin teman juga silaturahim banyak yang keputus. Betul. Makanya berantakan hidup kita, gitu loh. Jadi betul, ketika kita memang menolong agama Allah, kemudian kita menolong agama kan banyak bentuknya. Betul. Mendakwahkan, memberikan contoh yang baik, itu kan termasuk menolong membangun agama Allah, begitu loh. Betul. Dan insya Allah saya setelah keluar dari salah satu media terbesar tadi, hidup aja gitu loh. Masih ada Allah beri rezeki, ya. Karena ada Allah. Iya, jangan takut gitu teman-teman. Jangan takut. Karena kita punya Allah, punya Tuhan kita. Iya. Intinya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ketika kita mau melakukan kebaikan, pasti Allah akan bantu. Pasti Allah bantu. Mungkin terakhir Bang, pesan buat teman-teman nih, supaya bisa menginspirasi orang lain melalui karya-karyanya atau gimana, itu silakan Bang. Pesan buat teman-teman ya. Iya, pesan buat teman-teman. Apalah pesannya ya? Agar selalu terus berbuat baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya pembahasan kita tuh udah
termasuk pesan juga sih Bisa. tadi. Nah, tapi mungkin closing statement aja Iya. ya. Jadi apa namanya, sahabat-sahabat dimanapun berada ya, kita menghadapi situasi yang sulit saat ini, dimanapun lah, dimanapun, tidak hanya terbatas di Banjarmasin aja ya, tempat kita syuting sekarang, dimanapun. Mungkin kalau lihat di mana-mana sekarang makin banyak pengangguran, orang miskin juga banyak, musibah gempa bumi Banyak. sering terjadi, maka itu sebenarnya bukan sesuatu yang kejadian yang tiba-tiba Betul. atau tidak ada penyebabnya di situ gitu. Ketika Allah itu ingin berkomunikasi dengan kita, kan Allah nggak mungkin ngomong. Nggak mungkin. Kan kalau di cerita Nabi Musa aja, Iya, kalau iya. Allah ngomong aja bisa hancur gunung. Iya. Tapi Musa nggak sanggup, siap Nggak beliau kan. sanggup. Sampai pingsan kan Nabi Musa, gunung hancur. Hancur. Nah, bagaimana Allah ingin berkomunikasi dengan kita, maka Allah memberikan sinyal-sinyal. Betul. Dengan apa? Mungkin kondisi ekonomi kita kurang bagus, kemudian banyak bencana-bencana. Itu sinyal dari Allah sebenarnya. Dan kita harus pinter nangkep dong. Yuk kembali gitu ya. Ya, banyak elemen yang Iya. bisa kita lakukan. Misalnya kita tadinya banyak membuang waktu yang tidak bermanfaat. Itu teguran juga sebenarnya buat Betul. kita. Lihat, alam ini sudah mulai nggak bersahabat nih. Yang tadinya seharian cuma main game, ayolah, gitu loh. Betul. Terus yang memang apa namanya masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang tidak halal, Ya halal. tinggalin gitu. Jangan takut ininya. Jangan takut. Yang memang misalnya putus tali silaturahim dengan keluarga, dengan sahabat, perbaiki itu. Perbaiki. Jadi banyak hal yang menjadi teguran Allah buat kita saat ini. Evaluasilah diri kita masing-masing, karena kan masing-masing punya case sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi saran saya, jangan diabaikan, jangan nunggu kemudian murka Allah itu nyampe ke kita, jangan nunggu loh. Gak enak itu. Gak enak. Saya juga takut gitu loh, Ustaz. Betul. Karena nanti ending kehidupan kita, Allah pasti akan menanyakan kita kan. Betul. Usia kita dihabiskan untuk apa? Nah. Masa muda kita dihabiskan untuk apa gitu ya? Ya, betul, Oke. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita semua teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Ya. Pastabiqul khairat lah. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Betul. Ya. Jadi terakhir boleh ya? Betul, Ustaz. Pertama, jangan lupa subscribe channel Papadah kita. Papadah kita, bener Papadah ya? kita. Nah, subscribe Papadah kita, dan jangan lupa juga yang udah nonton ini support Inspira Movie menuju 100.000 subscriber. Amin. Semoga segera. Dan juga ini buat masyarakat, ini karena rasa terima kasih Inspira Movie buat masyarakat ya. Kita membuka sebesar-besarnya, kalau masyarakat ingin berbagi cerita dengan Inspira Movie, Betul. silahkan hubungi mungkin di kolom komentar Papadah atau emailnya Papadah atau di email Inspira Movie, silahkan. Siapa yang ingin berbagi cerita dengan Inspira Movie, kita sangat membuka lebar. Betul. Dan yang punya usaha akan kita promokan juga. Betul. Gratis itu. Betul. Gitu. Jadi ini Oke. peluang nih. Siap. Silahkan. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ya, kami sajikan hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya Betul. buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi. juga ya, ilmu Mudah-mudahan bermanfaat ini kan. Insyaallah. Oke, itu saja. Salah hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.